Anak tinggal. Lokasi pemakaman Tionghoa Lubulingga. Wah, ini Pak Pendeta baru datang nih. Wah. Oh iya. Loro sepeda apa? Loro. Nah, bagus ini. Diangkat, Be. Diangkat, Be. Nggak bisa turun, Ini apa? Yang muda. Ayo.
Belum ini. Tempatnya curang. Belum. Oh bro, Tuh. apa kabar? Baik. Sampai dong. Ah, Dari tadi. tak tidur aku. Tenten Iwan. Kamu mau di mana? Kamu mau di situ? Ya.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, yang bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal menuju kehidupan yang baru. Memang jasad almarhum ditempatkan di pemakaman terakhir, namun kita percaya bahwa roh almarhum Bapak Irwan Chandra sudah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Dalam keadaan perkabungan seperti ini, kita percaya bahwa Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap yang ditinggalkan, terlebih bagi istri, anak, itu serta keluarga besar dari almarhum Bapak Irwan Chandra. Untuk menghantar almarhum Irwan Chandra pada peristirahatan terakhir, mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, "Ku tak membawa apapun juga." Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Mau tabur bunga silakan. Gantian yang itu, yang kerabatnya lagi nah. Tolong yang sudah tolong minggir sedikit, yang belum merapat ke sini ya. Ya, taruh sini kaget di bagi. Ada mau, Bang? Ya, gantian. Yang sudah harap minggir. Yang belum datang. Mungkin para pelayat bisa ikut bunganya juga. Ya, bunganya cukup. Bagaimana? Belum, Sar. Kerabat belum. Kalau ada pelayat yang melakukan tabur bunga silakan. Majulah, mumpung bunganya masih banyak. Kalau bunganya lah habis, kayak payah pula dapat tanyo. Iya. Jangan takut kehabisan stok. Lah. Biasa proyek. Ini apa? Foto rame-rame keluarga tuh. Habis lah, lampu dah. Habis ya. Ya, masih ada tak bunganya? Kalau masih ada, siram kala. Mumpung ada. Iya. Oke. Tinggal. Jalan. Masih.
Terima kasih hari ini Lubuk Linggau, telah selesai teman-teman semua Bapak jemaat Chandra dimakamkan Tugu Mulyo, di pemakaman Tionghoa Bukit Yayasan Sulap, Dharma Kota Bakti. Lubuk Linggau. datang ke dunia, ku tinggal semua, pada akhirnya satu kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua, pada akhirnya satu kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanakan ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu sajalah yang boleh menghantar kami dari tempat persemayaman sampai Tuhan di tempat ini. Kami boleh memberangkatkan almarhum Bapak Iwan Chandra sehingga tiba di lokasi ini dengan baik, semuanya dari penyertaan Tuhan. Dan kami terus berdoa buat Tuhan firman-Mu yang akan kami terima sebagai dasar iman kami. Terima kasih Bapak, berfirman Tuhan pada kami semua, kami siap untuk menerima dan menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat siang kepada semua para pelayat yang turut berkenan menghantarkan jasad atau jenazah dan Bapak Iwan Chandra yang Tuhan sudah panggil pulang ke pangkuan Bapa surga. Dan sebentar kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan, walaupun sedikit ya, tapi boleh bermakna bagi kita semua. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Di situ firman Tuhan mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kamu ya. Kamu itu siapa? Itu saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Di nama Tuhan, Bapak Saudara, ya ini suatu perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah menunaikan, ya sudah menyelesaikan tugas-tugas ya, di dunia ini, misi-misi penebusan dan sebagainya, dan Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan sudah naik ke surga, dan Dia mengirimkan Roh Kudus, dan kita sekarang hidup di dalam zaman Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu yang akan memimpin kita sampai pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan tadi mengatakan, aku pergi ke situ. Ini kata Tuhan Yesus, aku pergi ke situ, kemana? Halo. Untuk apa? Untuk menyediakan Woi, tempat ngapo. bagi kita semua. Kuburan. Bapak Ibu Saudara, awal mulanya, Ya, awal mula kuburan dari tapi. penciptaan itu manusia itu Masuk ke sini lah. pada ya, dasar Ya. dari manusia diciptakan itu dari bahan dasar, saya katakan ya. Bahan dasar dari manusia diciptakan itu yaitu dari debu dan tanah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan manusia ketika Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah, itu manusia belum bergerak, Bapak Ibu Saudara. Ya, belum bisa melakukan tindakan apa-apa. Nah, makanya Roh Allah memberikan napasnya. Maka di dalam Ayub mengatakan, ya Roh Allah saja yang membuat manusia itu bisa hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua itu karena pekerjaan Roh Kudus. Ya, semua itu karena pekerjaan Roh Kudus, Roh Allah. Kalau tanpa Roh Allah, manusia pada hakikatnya mati. Nah, puji nama Tuhan. Kita melihat jasad atau ya almarhum dari Bapak Iwan Chandra yang Tuhan sudah panggil mendahului kita. Nah, kita melihat Bapak Ibu, ini tubuhnya sudah kembali kepada asalnya, kepada bahan dasarnya, ya dari debu dan tanah. Tetapi rohnya, ya roh yang ada di dalam pribadi almarhum Bapak Iwan Chandra itu kepunyaan Allah. Bapak Bia, itu kepunyaan Allah. Dan itu harus kembali kepada Allah. Ya, dan tidak bisa kita menuntut dan tidak bisa kita menahan, tetapi itu semua punya Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan sudah berkehendak, manusia tidak bisa untuk menghalanginya. Nah, puji nama Tuhan Bapak Saudara. Jadi saya dalam firman Tuhan pada siang hari ini, ya ketika Tuhan berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, ketika Tuhan berkata demikian, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pertanyaan bagi kita semua, maukah kita ke sana juga? Keluarga yang ditinggalkan, ya, maukah kita mengikuti jejak Kristus? Maukah kita ke sana? Pasti jawabnya kita mau, Tuhan. Ya, di mana Tuhan berada, aku pun juga berada di situ. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Ya, di dalam ibadah, di dalam kita sebentar akan menurunkan ini peti jenazah ke dalam liang lahat. Nah, kita akan melihat bahwa semua ini campur tangan Tuhan. Ya, Tuhan baik bagi kita. Jadi firman Tuhan mengatakan kita jangan bersedih berlarut-larut, ya, karena Tuhan sudah sediakan tempat di sana. Ya, Tuhan sudah sediakan tempat di sana, jadi kita nggak perlu sedihnya tuh. Cukup hanya hari ini saja kita sedih. Ya, besok kita air mata kita Tuhan sudah ganti dengan ratap tangis kita Tuhan ganti dengan sukacita. Ya, begitu Tuhan Bapak Saudara. Jadi kita pegang firman Tuhan. Ya, kita tidak sama dengan orang-orang yang terus hanya menangis, ya, tidak henti-hentinya, terus ya, tidak habis-habisnya. Dia sepertinya berat untuk melepaskan siapa yang orang yang meninggal dan sebagainya. Tetapi kita tidak demikian, Bapak Saudara. Melakukan ya, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, Bapak Saudara. Nah, ini ya yang terpenting. Kita terus melakukan dan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya, keselamatan di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Nah, mari kita mau kerjakan dengan takut dan gentar. Jadi dengan tidak boleh kita sembrono, Bapak Ibu, saya katakan
tidak boleh kita sembrono, tetapi kita mau kerjakan. Firman Tuhan seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kita adalah sebagai anak-anak terang, anak-anak siang, ya, bukan anak-anak di dalam kegelapan. Nah, mari kerjakan keselamatan itu selagi hari masih siang. Bapak Ibu, saya mau nanya, ketika orang beraktivitas itu lebih banyak di siang hari atau di malam hari, Bapak Ibu? Siang hari, ya. Nah, lebih banyak, lebih dominan orang mengerjakan ya pekerjaannya itu di siang hari. Nah, demikian juga ya menggambarkan iman kita. Mari kita mau kerjakan iman kita selagi hari masih siang, teman-teman. Ya, puji nama Tuhan. Dan saya akan tutup firman Tuhan ini dengan satu ilustrasi, Bapak Ibu ya. Ada seekor burung bangau. Bapak ya, ada seekor burung bangau yang sedang terbang, dan burung bangau ini melihat ya dari ketinggian awan, dia melihat ke bawah ada sebuah danau, dan burung bangau ini langsung menukik ke bawah. Ya, burung bangau ini langsung menukik ke bawah ke danau itu dan turun, dan dia melihat sejumlah besar siput-siput ya, dan itu menjadi menjadi santapannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika si bangau ini sedang asik ya memakan siput-siput yang ada di danau itu, Bapak Ibu Saudara, datanglah seekor angsa, ya, burung angsa ya yang berwarna putih mendekati seekor bangau ini, dan bangau ini kaget. Ya, dan bangau ini berkata, ya, dia berkata kepada angsa ini, "Hei, kamu makhluk apa?" Dia bilang, ya, "Sama kita kan makhluk unggas," kata si angsa. Bapak Ibu Saudara, sama, kita adalah makhluk unggas. Bapak Ibu Saudara, ya, jadi si bangau ini berkata, ya, "Mau apa kamu mencari aku?" "Tidak, aku mau menceritakan kepada kamu," kata si angsa. "Ya, maukah kamu mendengar ceritaku?" Ya, si angsa yang berwarna putih ini menceritakan tentang sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang indah mengenai sorga. Jadi si angsa ini bercerita tentang kota yang indah di sorga. Bapak Saudara, di sorga itu ya tempatnya pasti yang namanya sorga, pasti kita bisa membayangkan sorga itu tempatnya paling indah, ya, adem tentram, ketimbang di hell. Hell itu neraka, ya. Ya, kebalikannya, Bapak Saudara. Jadi si angsa ini bercerita, "Waduh, enak loh, bangau, kalau engkau ada di sorga. Di sorga itu jalannya terbuat dari emas, ya, terbuat dari emas dan sebagainya. Ya, aspalnya bukan aspal beton, tetapi aspalnya aspal emas." "Apa iya?" Ya, kata si bangau. Bapak Ibu, "Iya, pokoknya enak sekali." Jadi sementara si angsa bercerita, tiba-tiba si bangau ini berkata, "Apakah di surga ada siput?" Ya, apakah di surga ada siput? Ya, kalau di sana tidak ada siput, buat apa saya mengimpikan surga? Ini kata si bangau. Ya, buat apa saya mengimpikan surga kalau di surga tidak ada siput dan sebagainya? Ya, Bapak Saudara, si bangau berkata, tidak ada rasa serak bagi saya kalau di sana tidak ada siput. Nah, Bapak Saudara, banyak orang ya ini menggambarkan hati rohaninya banyak ya di antara kita sebagai orang-orang percaya. Kita semua memimpikan surga. Kita semua memimpikan surga. Tetapi akhir sikap kita itu seperti burung bangau tadi. Ya, akhir sikap kita seperti burung bangau tadi yang menolak tawaran keselamatan. Bahwa Yesus dengan jelas mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Ya, mengapa kok banyak orang menolak jalan kebenaran seperti bangau ini? Kita menceritakan tentang surga yang indah ya kepada sahabat-sahabat kita, seperti burung angsa ini menceritakan tentang surga kepada bangau. Tetapi bangau berkata, "Apakah di sana ada ya makanan favorit saya dan sebagainya?" Surga, saya berkatakan, tidak berbicara soal makan dan minum, tetapi di surga adalah berbicara soal damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus.
Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi surga berbicara tentang sukacita dan damai sejahtera. Bukan soal perkara makan yang enak-enak di sana, tidak. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, apabila kita memimpikan surga, ya, mari kita menerima, kita meresponi, ya, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Surga merupakan tempat yang sungguh menakjubkan. Ya, surga merupakan tempat yang sangat pesona sekali. Ya, puji nama Tuhan. Ya, dan di surga kita boleh dikenyangkan, dipuaskan. Dengan apa? Dengan sorak-sorai, ya, dengan puji-pujian selama-lamanya. Tidak pernah kena lelah di sana. Ya, di surga tidak pernah kena lelah. Ya, yang di dunia saja yang lelah, tetapi di surga tidak pernah. Ya, tidak mengenal arti kata lelah. Terus memuji dan memuji Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Bila firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua ya, dan sebentar kita akan memasukkan ya peti ini ke dalam liang lahat ya, dan kita sebelum kita lakukan itu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami telah menerima dan mendengar sabda-Mu Tuhan. Bila sabda-Mu ini tidak berlalu dari kami, dan sabda-Mu terus Tuhan kerjakan dan teruskan ke dalam hati kami Bapa, dan firman-Mu terus didengungkan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Roh Kudus saja yang memberikan keteguhan kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada istri Ibu Iwan Chandra. Roh Kudus terus memberikan kekuatan senantiasa kepada anak-anak, kepada menantu, kepada cucu-cucu yang ada. Tuhan, dalam mereka generasi-generasi yang terus mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh almarhum Bapak Iwan Chandra ini. Bapak Iwan Chandra telah memberikan teladan-teladan iman kepada istri, anak, menantu, dan cucu yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dan kami alaskan di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu bahan dasarnya ada terbuat dari tanah. Dan ini tubuh sudah kembali kepada asalnya. Ya, tetapi roh Allah, sekali firman Tuhan mengatakan, roh Allah lah yang memberikan hidup kepada orang yang sudah dipanggil Tuhan. Ya, pada dasarnya manusia terbuat dari debu dan tanah dan kembali kepada asalnya. Ialah roh dari Bapak Iwan Chandra itu kepunyaan Tuhan. Ya, dan Bapak Iwan Chandra sudah hidup bahagia. Dia sudah bersama dengan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan sudah mengatakan, di mana Tuhan berada, kamu pun berada. Ya, kita percaya bahwa kematian orang yang di dalam Tuhan ya sudah berada di dalam pangkuan Bapa di sorga. Puji nama Tuhan. Ya, mari setelah itu kita akan menurunkan peti ini. Ya, sebelum peti ini diturunkan, mari kita tutup di dalam doa. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menerima Tuhan sedikit firman-Mu. Bila firman-Mu ini Tuhan menjadi bekal kami, untuk kami Tuhan menunaikan tugas-tugas kami selama Tuhan izinkan kami masih bernapas. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus saja yang meneguhkan keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Berkati semua kami para pelayat yang turut hadir bersama kami di pemakaman ini, dari yang muda sampai tua. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua sebagai bentuk rasa peduli kami, simpati kami, sebagai bentuk Tuhan toleransi kami kepada almarhum yang sudah banyak memberikan makna dalam pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat pihak Yayasan Dharma Bakti
yang sudah menjalankan tugas-tugasnya. Juga Tuhan memberkati semua lapisan yang sudah terlibat langsung. Bila apa yang dikerjakan oleh mereka semua, jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan melakukan yaitu peti jenazahnya kami akan turunkan ke dalam liang lahat, dan kami juga melakukan tabur bunga dan sebagainya. Semuanya kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Saya persilakan kepada ya. Ayo yang muda tuh, ayo. Serbu. Serbu nih nah. Sambil Yo, jangan pakai-pakai. ini diturunkan, kita naikkan Agak pujian. tampak lagi peti itu. Liangnya mana? Liangnya mana? Oh. Datang nih liangnya. Kita naikkan pujian. Tenanglah, kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Ada iso. Banyak uang kan lebih bagus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, di tiap saat. Terbukti. Papa bertanya apakah ada yang datang, banyak nggak yang datang, tapi hari ini terima kasih sekali lagi untuk kesetiaannya Bapak Ibu semua sampai saat ini. Untuk doa-doanya juga, mulai dari pagi cuaca juga bagus, kami bersyukur semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, juga tambahan pengumuman, nanti jam 7 masih ada penghiburan di rumah duka, di rumah kediaman Pak Kim di Tugu Mulyo, dan kami tetap memohon kehadirannya Bapak Ibu untuk boleh satu malam ini lagi untuk kita memberikan penghiburan dan kekuatan untuk kami semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, semuanya boleh rampung dengan baik dan tertata dengan rapi. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan pemakaman ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Allah Roh Kudus senantiasa menyertai di setiap langkah-langkah kami Tuhan. Baik para pelayat yang datang dari jauh maupun yang dekat, dan mereka juga pulang untuk sertai langkah-langkah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami dan kami aturkannya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat siang. I care.